itu akan mendapatkan dan membuahkan hasil reaksi yang baik dan benar. Makanya kalau saya memberikan ulasan begini tanpa pembuktian, Anda silakan bergabunglah dengan kami untuk melakukan safety riding. Kita harus punya kebanggaan tersendiri. Safety riding itu saya belum bisa melihat per individualnya. Ini udah layak belum untuk touring? Di situ. Jadi monggo, kan saya bilang dasar saya tidak akan pernah melarang Anda untuk touring. Silakan introspeksi diri, apakah saya pribadi ini sudah layak untuk melakukan touring? Apakah saya ini sudah siap menerima risikonya? Dua pedoman yang perlu Anda catat khususnya bagi pencinta motor. Dua pedoman yang sangat ini, pedoman pahitnya ya. Yang kita kata segala sesuatu jangan manisnya dulu, pahitnya dulu. Kita main di motor, kita hobi di motor, kita cinta di motor, kita hidup di lingkungan komunitas. Hanya dua pedoman yang pahit. Kalau tidak, masuk rumah sakit, masuk kuburan. Jangan main-main. Dengan dua pedoman ini, Anda jangan main-main dengan roda dua. Kenapa? Saya tegaskan, jangan mengejar ego. Bahwa Indonesia ranking pertama sedunia tingkat kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena ulah pejalan kaki dan roda dua. Itu pembahasannya dari panjang. Bilang dulu nanti paparan jadi depan Monas 1 dan Monas 2 saya beberkan. Karena saya lah punya niat sama guru saya berkecimpung dengan kisah dan horsepower, mencetuskan duta cinta keselamatan bersama. Saya tidak pernah nilang. Tapi kalau saya sudah teriak di tengah-tengah perapatan, mau dibilang orang, wah itu polisi gila, masa bodoh. Tapi saya ada nilai plusnya bagi mereka yang merasa egonya tinggi. Jadi itu alasannya. Hanya tipsnya, jabarkan dua pedoman pahit ini. Anda main-main di roda dua, kalau tidak celaka masuk rumah sakit, ya mati. Kalau ya mati, ya cacat. Banyak. Bagaimana caranya? Dua pedoman ini jangan diterapkan kepada dirinya masing-masing. Marilah kita sendiri. Tidak terkecuali. Hanya satu yang tidak bisa ditentang, faktor nasib. Yang di atas yang menentukan. Namun bagaimana caranya? Sedia payung sebelum hujan. Ya, kemarin, alhamdulillah saya masih dipercayai. Tiap malam minggu udah 2 kali penyuluhan seperti ini. Bukan berarti penyuluhan safety riding enggak, hanya meluruskan pembenahan dan mengingatkan kembali bagi mereka yang hobi touring khususnya. Oke loh, oh saya bangga, saya udah keliling Indonesia. Begitu saya lihat naik motornya, belum tentu itu naik motornya benar. Itu karena faktor alam, diberikan perlindungan, keselamatan sama yang di atas kan gitu. Yang kedua, nyalinya besar. Yang ketiga, sudah niat dalam hatinya bahwa dia harus mencapai target sebagai penjelajah. Kan seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke manusianya dan ke motornya, di Indonesia ini dari 1000 mungkin bisa 2-3 orang yang naik motor, duduknya benar, megangnya benar. Jadi kalau saya banyak cerita begini tanpa pembuktian, itu programnya lama. Anda mencapai 3 jam untuk mendapatkan ilmunya dari kita. Mau itu 50 orang, 100 orang, itu akan dengan sendirinya menyebar dan akan tahu dan akan bisa. Di motor tidak ada dibilang kategori jago, tidak ada. Itulah adik-adik kita inilah yang khususnya yang sama Isa, Steller inilah yang dikategorikan manusia luar biasa. Bukan luar biadab, luar biasa. Karena apa? Mereka sudah tidak ada lagi dengan nyali, bukan dengan nyali dengan konsentrasi. Karena tingkatan dari 1, 2, 3, 4-nya ini udah terlewati. Tapi belum tentu beliau dinyatakan ahli di balap. Ada yang pintar di freestyle tapi balapnya belum bisa. Ada yang bisa mencakup 5-5-nya. Karena tahap pelatihan di motor, safety riding itu tahap program
keterampilan per individual, mahir, ahli, balap, baru freestyle. Ini program 5 ini jamnya berlainan, latihan jamnya. Untuk saya sampai di sini ada yang bisa dipertanyakan, silakan Anda buat pertanyaan yang sulit saya jawab, yang berkaitan dengan diri Anda dan motor. Pak, mengenai kita rencana mau touring nih. Ya. Ada lampu flasher sama strobo, apakah itu melanggar? Ya. Undang-undang lalu lintas, Anda tidak layak. Anda siapa? Ayo, copot. Doang nih, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Copot. Saya mengatakan, wah, bapak kan orang motor bapak. Ya itu karena ego, kan saya bilang. Yang penting kita dipasang pun itu kan sebenarnya udah menyimpang dari aturan, ya. Namun kalau emang mau pembenahan secara total, tidak perlu ada pabriknya. Dikeluarkanlah surat perintahnya, skepnya bahwa produk Robo ini, Serino ini diwajibkan untuk ini, dan harus pembeliannya harus menggunakan surat dari ini, disposisi dari ini. Itulah itu urusan para gambar yang di sana-sana itu. Ya, itu nanti larinya ke politik Romanei juga. Jadilah kita ini korban-korbannya. Ya, makanya banyak kalau bisa di ruangan tertutup saya kupas. Saya paling benci sama politik, terus terang aja. Saya lebih sayang sama kemanusiaan. Kenapa saya nyetuskan duta cinta? Saya tidak mau punya adik, punya saudara mati sia-sia karena kecelakaan. Mudah-mudahan niat baik saya ini yang di atas mencatatnya dan ini dan tersampaikan dan tersalurkan. Anda jangan merasa down dengan dua prinsip pedoman itu atau dua pedoman yang pahit itu. Bagaimana caranya dua ini tidak terjadi? Kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Kalau Anda sudah menyentuh motor dan duduk di motor, jangan coba main-main. Karena motor adalah tidak jauh beda karakternya sama manusia. Ingat itu. Motor tidak jauh beda karakternya dengan manusia. Kita bernyawa sama, motor pun bernyawa. Kita punya darah, motor pun sama. Kita makan, minum, motor pun sama. Ada nggak kepikiran sampai saat ini bahwa motor itu tidak jauh beda dengan karakternya manusia? Belum ada. Taunya motor digas ngerem. Udah safety riding, yaitu apa? Sistem teknis pengeremannya. Modalnya cukup itu aja. Kalau untuk per individualnya naik motor yang benar, sama aja. Dari keluar motor dari rumah, cara megangnya udah kelihatan benar, cara duduknya udah benar, ya itulah. Saya akan menjamin minimalisnya itu 85%. Keselamatannya sudah di tangan dan tidak egois. Seperti itu. Silakan Anda lakukan. Jangan Anda merasa drop atau turun mental ya untuk melakukan aktivitas Anda, yaitu usianya touring. Karena touring ini kan menikmati keindahan alam sebetulnya, artinya touring itu, dan mencari wawasan lain, mengenali suasana dan cuaca dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan artinya touring. Karena nanti timbulnya punya kesan keindahan tersendiri. Oh, saya punya pengalaman gini-gini. Adalah adik-adik kita inilah pencetus sejarah di motor nantinya. Kan ada yang touring keliling dunia, kayak sekarang di horsepower kan ada. Coba, Robert, itu keliling. Dialah pencetus sejarah. Saya mau sebagai pencetus sejarah, tapi sejarahnya sejarah kebaikan dan kemanusiaan. Ya itulah, jadilah Anda ini sebagai bagian dari duta keselamatan bersama atau duta cinta keselamatan bersama. Bagaimana caranya? Marilah, jangan malu-malu untuk belajar, jangan malu untuk minta ilmunya. Saling mengingatkan, naik motor itu harus begini. Naik motor itu harus lengkap dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Kelengkapan administrasinya harus punya SIM, ada STNK.
orang setelah bergerak di jalanan pasti akan menemukan. Anda kalau menemukan aspal itu beroli, berpasir, atau berlubang, jangan pernah hal-hal 3 hal tersebut dipandang, dilihat, buang lirikannya. Bila perlu lirikannya nyari yang aman. Kalau kita lagi pencong, buang aja lirikannya. Saya jamin daya tarik buminya itu akan berlaku. Motor ini akan sendirinya mengikuti lirikan kita. Jangan pernah dilihat tiga kategori tersebut. Di aspal ada oli, bekas solar, pasir, atau lubang. Jangan coba-coba Anda lihat itu. Kalau Anda lihat kecepatan bagaimanapun, roda depan akan masuk ke situ. Boleh buktikan. Ada yang sampai dapat ilmu itu. Ilmu sangat mahal. Karena saya sayang ilmu dari. Jadi bukan berarti saya promosi, wah mentang-mentang instruktur saya enggak. Saya tidak akan pernah mencari peserta yang minta ilmu saya. Saya malah sebaliknya, tim kami ini dicari sama masyarakat yang cinta motor. Di guru kita sama asisten saya sekarang lagi ngajar motor gede di saat masif situ. Jadi kalau sudah mendapatkan ilmu maha guru kita, 1000 kalimat oh itu keluar. Oh ternyata begini, oh begini. Kalau sudah mendapatkan bekal ilmu dari guru kita, itu akan menyerap dengan sendirinya. Karena modalnya satu, bukan karena teoritisnya atau banyak omongannya. Pembuktian sistem pengereman yang benar bagaimana, ya itu aja modalnya satu, setir ini. Kalau ngeremnya udah benar, duduknya udah benar, ya udah layak naik motor, kan gitu. Pak, Ya, kalau untuk Matic itu sistem pengereman yang benar itu bagaimana ya Pak? bukan di kenyap, bukan di serat begini, dan tidak 1, tidak 2, tapi di loose. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teknis naik motor yang benar ini, ya, itu sebetulnya kategorinya safety ready. Bukan berarti saya tidak mau menjawab. Silakan, saya akan jawab. Namun kita kan perlu pembuktian. Anda bertanya begitu, sudah saya jawab dengan secara teoritisnya. Tapi pembuktiannya kan belum. Lakukanlah safety ready. Dan ada tempatnya. Saya tidak akan pernah menurunkan semangat Anda untuk menikmati keindahan alam bumi kita ini. Monggo, silakan. Saya selalu turut mendoakan keselamatan serta kelancarannya. Amin. Pertama, bumbu yang telah saya kasih mengenai daya tarik bumi, ya, gravitasi bumi itu mengenai pandangan ya. Pertama, yang kedua, ingat perlu dicamkan. Lakukan pernapasan, tarik dari hidung, buangnya dari mulut. Jadi semua aktivitas di motor gunakan begitu. Tikung kiri tahan, begitu tegak. Oh ini tikungan kanan, tahan. Tidak seorang pembalap semuanya sama, dan itu akan mengurangi rasa sakit di badan dan menjauhi dari rasa capek. Boleh buktikan. Pernapasan, pengaturan kita benar, saya jamin tidak akan pernah timbul sakit. Kalau sampai apalagi sambil dengerin Walkman, baik itu ilmu sesat namanya. Ini nih. Ilmu operasional sehari-hari, ilmu untuk naik untuk menjelajah atau touring, jangan diikutin ilmunya Blackstaller. Kan saya bilang, dia mah kategorinya manusia luar biasa. Kalau orang kasar bilang udah sarapnya itu udah nggak ada. Tapi kemampuannya itu akan terbukti dan terjamin pada dirinya, bukan buat orang lain, terjamin buat dirinya. Dia sudah menyatu, berarti jiwa para pestaler ini sudah menyatu dengan dalamannya mesin. Bahwa motor ini karakternya begini. Jangan coba-coba kalau Anda sehari atau 2 hari sampai seminggu apalagi nggak dicuci. Jangan tanya saya kalau nggak ada insiden, nggak ada hambatan. Adalah nyenggol lah,
ada yang putus lah, ada yang mogok lah, bis bensin, pasti. Nah, saya bilang, karakter motor tidak jauh beda dengan karakter manusia. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Yang sekiranya berkaitan dengan Anda mau pelaksanaan touring. Ya, ini Mau tanya, rencana kan minggu depan mau ada tur ke Bandung itu. Ya. Apa perlu ada surat jalan dari kepolisian atau enggak? Itu merupakan kelengkapan administrasi wajib sebetulnya. Biasanya dari Polres, kalau susah dari Polda. Karena sebetulnya untuk perizinan itu sebelumnya belum ada, belum bisa. Namun hanya untuk mengetahui aja pihak instansi terkait, ibaratnya Anda start dari wilayah mana, cari Polresnya. Jangan ke Polsek, minimalis Polres. Minta laporannya ke SPK. Nah, hanya untuk mengetahui bahwa kami dari komunitas ini akan melakukan bakti sosial ke daerah ini. Berangkat hari ini, tanggal sekian, jam sekian, kembali jam sekian. Dan nyampe ke tempat objek pun koordinasi dengan wilayah setempat. Pak, saya ini ada surat jalan mengenai izin jalannya untuk melakukan touring dan bakros ini. Mohon di ACC dan saya akan kembali tanggal sesuaikan juga. Itulah komunitas yang baik dan benar dan sesuai dengan aturan dan prosedural. Emangnya kita komunitas motor berdua? Mana aja bang, udah sampai balik ya mau apa kek? Sebodoh, ini banyak. Gua yang banyak gitu. Jangan diikutin ya, Pak. ego tersebut. Kita pingin touring, nggak ada orang pingin celaka, pasti pingin selamat. Apalagi pas lagi menjelang Lebaran, pulang kampung, anak istri udah nungguin. Jangan sampai saya mendengar dan membuktikan di lapangan saya harus mengangkat lagi mayat tanpa kepala dan tanpa helm. Saya bukan menakuti Anda semua. Ini terbukti karena ego. Karena lemahnya manusia korban tersebut tidak mengetahui naik motor yang benar itu bagaimana. Iya, Akang pernah lihat? Waktu saya jaga di kerja Subang, Pantura, kejadian depan mata. Ini satu contoh. Saya tidak. Silakan. Anda tinggal mana yang baik dan mana yang pantas diterima. Silakan terima. Kalau yang tidak pantas, Anda singkirkan. Ini pembuktian alam. Di depan mata, boncengar, helmnya bagus, jaketnya lengkap. Dua-duanya meninggal. Meninggal di tempat, yang satu di rumah sakit sebetulnya. Karena di situ dinyatakan meninggal padahal masih hidup. Tapi kalau yang perempuannya meninggal di situ, saya ngangkat. Itu helmnya mahal, bisa lepas juga. Bayang. Hanya gara-gara nyalip motor Mio, tidak kesampaian, dapat bis, dihajar bis, des, di depan mata saya. Yang mau ke Bali itu, Pak ya? Bukan. Bukan. Di Kalijati, daerah Kalijati, Subang. Jadi ini orang bawa calonnya, orang Matraman, si wanitanya, mau dikenalin kepada keluarga pihak laki. Oh, iya. Karena menjelang Lebaran. Ya, mungkin itu mau mengantarkan nyawa. Ya. Jangan sampai terjadi. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada manusianya masing-masing. Anda yang berbuat, Anda yang melakukan, Anda yang beraktivitas, risiko ditanggung penumpang. Saya sudah layakkah? Tanya pada diri Anda sendiri. Saya sudah layakkah untuk touring? Tapi zaman sekarang, adik-adik saya, saudara-saudara saya, tidak ada. Bertanya seperti itu kepada dirinya. Wah, gue punya motor kok. Baik lu ya, betul. Nggak perlu didengerin arahan Pak Ugo itu. Mau ke jemburu sosial aja. Bonggo, itu kan saya bilang, mana yang baik, silakan ambil. Mana yang nggak baik, silakan sisihkan. Karena saya sayang. Saya bukan nggak berarti nggak mampu beli motor. Anak saya pun kalau belum saatnya tiba, umurnya tiba, saya benahi dulu, saya bumbuin dulu, berlatih. Minimalis kamu ke anak saya,
Kamu terampil dulu. Kamu bisa, jangan cukup tahu, tapi harus bisa dan harus mencoba. Buktikan dengan dirimu sendiri. Bagaimana ya? Ya ini naik motor begini-begini. Di belakang saya nyolong naik motor bertiga nggak pakai helm, udah kena sanksi, motor ikan. Itu namanya seorang bapak, seorang ayah yang sayang sama anaknya. Karena apa? Mayoritas masyarakat Indonesia mengatakan sayang, pembuktiannya tidak ada. Sayang sama anak, beliin motor. Saking anaknya jual apa? Mau diteladan, naik ranking 1, ayah beliin hadiah motor ya. Anaknya itu baru bisa. Begitu besoknya keluar dari gang, dihajar mobil, meninggal. Itulah yang dibilang kasih sayang orang tua kepada anak. Sakit saya kalau namanya masyarakat Indonesia mengatakan punya prinsip seperti itu. Mari kita benahi perlahan. Mari kita kurangi tingkat kecelakaan. Bukan begitu? Betul. Ya. Saya sayang sebagai orang tua nih, membuktikan nih bahwa tetangga, buat saudara saya, bahwa saya ini sayang sama anak. Mau saya jemput tuh anak saya, mau saya antar sekolahnya. Bapaknya sendiri nggak pakai helm. Bapaknya sendiri nggak pakai helm dan tidak tahu naik motor itu kayak gimana. Ini motornya motor bebek, pakai tersenelak, pakai kopling sama kopling kaki. Apalagi yang metik. Emang kalian tahu artinya metik apa? Kalau motor itu jelas, artinya penggerak. Kalau metik buat siapa? Metik tercipta, basic pertamanya yang menciptakan motor metik itu bagi untuk dipergunakan untuk manusia yang tidak sempurna, tidak memiliki kaki kiri dan tangan kiri. Itu basicnya, sama mobil metik pun sama. Karena diuji coba dan diterima pemasaran dan sangat ekonomis, terjangkau harganya, booming lah. Larinya dunia bisnis, tapi tidak terpikir keselamatan permanusianya. Artinya ABS kan asal berhenti syukur. Iya. Yang lebih safety motor-motor seperti ini. Jadi ada daya olah pemikirannya, mengolah konsentrasi itu muncul. Makanya saya bilang, silakan jangan sungkan untuk minta ilmu. Bagaimana? Karena motor metik itu ada teknisnya, teknis berlainan. Teknis berlainan. Cara duduk, cara megangnya pun lain. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Satu lagi Bang. Ya. Ini kita komunitas baru nih Pak ya. Lebih dari 30 member seluruh Indonesia juga ada. Oh bagus. Ada perlu nggak kita pengesahan ke pihak kepolisian buat ini loh kita ada komunitas gitu, pakai 125 izin dari polisi. Sementara waktu lakukan apa adanya, pembuktian di lapangan, jangan usahakan semaksimal mungkin untuk tidak melanggar. Iya, Pak. Itu dan nilai poinnya tuh di pihak kepolisian udah bagus. Oh iya, komunitas itu nggak pernah melanggar. Bahkan ibaratnya ikut prosesnya, ikut partisipasinya. Bagaimana? Momen tahun baru, komunitas Anda pasang posko, bekerja sama, ikut pengaturan. Ini itu nilai positif. Bukan timbul komunitas, komunitas. Begitu lampu merah serobot, polisi juga ada. Itu jangan karena polisinya. 5 huruf sandinya. Belum. Jangan ikutin. Apa kita tidak punya pendirian? Yang di depan kita masuk jurang, apa kita mau ikut? Mana mungkin? Kan seperti itu. Anda buktikan dulu di jalan raya, di lapangan, bagaimana pertama safety permanusianya, yang kedua patuhi peraturan lalu lintas, yang ketiga timbulkan rasa kemanusiaannya, yang keempat ikut partisipasi dalam hal yang positif yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadilah kalian ini bagian dari duta keselamatan bersama. Bukan begitu? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Berkendara itu efektifnya, berkendara naik motor itu efektifnya berapa jam? Kalau mengenai untuk motor Jepang, efektifnya tidak ada. Bebas. Fisik kita itu Pak dari Iya, kan saya kembalikan. Sudah
melakukan touring? Sudah benarkah saya ini naik motor? Sudah safety car yang paling utama diri saya ini? Motor mau digeber seharian nggak berhenti pun saya jamin kuat. Tapi kembalikan ke manusianya. Apakah Anda sudah terbumbui dengan skill? Di situ mana timbul? Skill dan teknisnya sudah terkuasai belum? Sudah dimiliki belum? Kan belum sama sekali. Hanya otodidak semuanya. Saya yakin ini otodidak semuanya. Ya kan? Saya yakin begitu pernah saya kemarin ini touring, alhamdulillah pasang ya syukur. Syukur alhamdulillah. Tapi jangan ngejar ego ke depannya. Kan saya bilang ingat, jangan main-main. Dua ini. Anda banyak bertanya ke saya, sekiranya saya pantas saya jawab dan bisa saya sampaikan, silakan. Untuk menghindari yang dua ini. Paham? Jangan masa bodoh, apa yang dibilang Pak Uko ini, jangan. Boleh dibuktikan. Jangankan Anda, yang sudah terampil aja pasti ada insidennya. Yang sudah terampil, apalagi yang belum terampil. Dapatkan dulu pembekalan dirinya. Setelah dikuasai, jadilah ada bagian dari kita keselamatan. Mari kita rangkul. Bukan kita harus membuktikan kepada dunia, apa negara dan bangsa, tidak. Buktikan diri Anda kepada diri Anda sendiri. Jangan kepada orang lain dulu. Saya nggak mau napi. Pak Ustadz kalau di lapangan begini, kalau masalah curahan, masalah berkaitan dengan lalu lintas. Saya juga suka arogan, tapi arogan saya arogan positif. Kenapa arogan positif? Karena saya seorang pengawal. Saya tidak mau rangkaian ataupun pengawalnya diakibatkan insiden karena ulah manusia yang tidak tahu dan tidak ngerti naik motor. Saya suka egonya ego positif. Terkecuali kalau sampai saya nendang-nendang, wah itu namanya arogan, itu oknum namanya. Saya tidak pernah begitu. Saya ngebentak karena sayang, bukan karena benci, sayang. Ada lagi yang dipertanyakan? Tanya, apa yang sulit saya jawab, insya Allah saya jawab. Yang berkaitan dengan diri Anda sendiri dan motor. Masalah kecil tadi strobo kan Pak ya? Tadi kan masalah strobo. Ini saya sekarang kan banyak yang LED yang warna-warni nih Pak. Apanya? LED lampu senja. Komunitas kami kan ada merah, biru, hijau gitu. Apakah itu melanggar dan saat razia ada razia nggak? Gitu? Baik. Jawaban pertama, kembalikan kepada diri Anda kesadaran diri Anda sampai di mana. Pertama. Yang kedua, kalau aturan undang-undang jalan raya itu jelas pelanggaran. Yang ketiga, yang nomor dua itu kalau yang mengenali undang-undangnya nomor 3, nomor 2 itu akan membahayakan diri Anda dengan orang lain. Kembalikan ke standarisasi. Ya kalau yang warnanya yang putih ya putih, kalau yang kuning ya kuning. Kalau emang yang merah, biru, apakah layak pakai? Apakah Anda jelas kalau malam hari? Standarisasinya bagaimana? Yang teruji. Warnanya kan oren-orenan kan? Iya. Iya itu yang bening kacanya. Dalamnya bening. Ya itulah yang Anda lakukan. Motor tidak perlu diutak-atik. Kan saya bilang, motor itu tidak jauh beda karakternya sama manusia. Nah, jauh beda kalau saya sudah begini. Dulu saya zaman di sini saya dianting. Berarti di body, kalau di motor body B, masih ya sama. Dianting kan dibolongin, sakit. Terus ada yang pakai lidah dijiniin. Itu sama dengan modifikasi. Tidak jauh beda. Dari Jepangnya proper. Nih, urutannya ya. Yang Maha Kuasa ini menurunkan kepada para malaikat, memberikanlah perintahnya itu kepada manusia yang diberikan mukjizat, statusnya sebagai manusia yang luar biasa, punya kelebihan, yaitu apa? Kategorinya apa? Profesor.
profesor ini menciptakanlah satu kendaraan yang mana ini akan terbukti dan diterima di masyarakat. Terbuktilah Mio, terbuktilah Astrea dan yang begini. Ini didesain ini sama profesor sampai dia mati ini daya pikirnya untuk bisa menjadikan motor ini mengenai keamanannya, untuk keselamatannya, kan gitu. Ya datang ke Indonesia, profesornya sampai kabret, diamkan aja. Maaf kata nih, karena sudah membudaya. Karena diri kita ini sudah membudaya, monggo. Silakan, tidak ada larangan. Tapi kalau sudah di jalan raya, apa yang dijadikan itu Anda atau menurut kategori Anda, oh ini udah benar bagus nih, motor saya ini jadi begini. Tapi kalau menyimpang dengan undang-undang lalu lintas, ya silakan. Anda siap menerima undangan merah. Nah, iya loh, banyak yang wajib loh. Tahu nggak undangan merah? Gila. Ya, seperti itu. Berarti lampu aja tilang Pak ya? Jelas. Namun kan ada, nah inilah nilai kebijakan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada masyarakat, petugas kepolisian. Kita melakukan benar untuk keselamatan masyarakat aja dibilang salah, apalagi yang menyimpang. Itu karena yang menyimpang itu karena oknum. Satu sih oknum masyarakatnya menyimpang dari aturan yang ada, motor dimodifikasi segala macam. Begitu ketemu lagi oknum polisinya, oh udah sarapan itu. Itulah yang dibilang rezeki yang tidak pernah berkah. Bukan berarti kita ini seorang duta jadinya. Anda sudah pakai terowongan, ya monggo. Di depan teman-temannya di komunitas, kita ini sebagai duta keselamatan. Duta keselamatan gimana? Jangankan buat orang lain, diri sendirinya aja yang belum safety. Nah, ayo, lepas. Ingat, penyesalan tidak di depan mata. Penyesalan tidak di depan mata. Begitu terjadi pasti nyesal. Sedia payung aja sebelum hujan. Udah, saya mau sedia payung belum hujan, tapi payung yang nggak punya. Itulah yang harus dicari, digali dan daya bana. Payung ini tidak jauh beda dengan ilmu. Itu dibandingnya kan gitu. Ilmu itu harus kita cari. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, dalam hal safety riding, kalau misalnya kita sedang di jalan raya itu konvoy itu, apakah lebih baik kita formasi konvoy melihat situasi jalan raya atau satu baris saja, Pak? Menyesuaikan dan sikon itu biasanya kalau di roda 2 itu siksa posisinya. Zigzag Tidak gitu ya. lurus. Tidak satu line gitu, jadi dua line tapi zigzag. Tidak. Dan sebetulnya pertanyaan itu bagus. Bagus sekali pertanyaan itu. Tetap saya berpedoman, apakah kalian sudah layak untuk melakukan touring? Ingat, saya sayang. Bukan karena saya bikin ngedrop kalian untuk tidak jadi touring, silakan. Itu hak dan kewajiban Anda. Karena kasih sayang saya terhadap Anda semua, khususnya masyarakat Indonesia, pengguna roda 2. Introspeksi diri. Sudah layakkah saya membawa motor ini? Sudah layakkah saya touring? Itu aja. Silakan tanyakan lagi. Yang berkaitan touring jangan disamakan dengan ilmunya freestyler gini nih. Lain itu. Anda hanya di tahap terampil dan mahir. Kalau 3 tahapan dari terampil per individualnya begitu meningkat ke mahir dan Anda bilang ahli, inilah 3. Inilah harus dikuasai. Baru kalian ini layak untuk touring. Boleh diingat yang 2 pedoman pahit itu, tapi Anda gali sendiri, diri sendiri. Anda sendiri yang menggalinya. Bagaimana biar itu tidak terjadi? Ya kan? Kembalikan kemana manusianya. Ya.
penggunanya. Ingat, tadi sambil walaupun saya memberikan paparan yang lain, arahan yang lain, kalian ada yang